Guys, bagi kalian yang mau nonton video kali ini, gua saranin buat nonton dulu video kita yang sebelumnya, yaitu tentang analisa kripto, biar kalian nggak bingung ya. Dan bagi kalian yang sudah nonton, yuk sama-sama kita bahas mengenai 4 cara mudah untuk analisa teknikal bagi kalian para pemula. Halo, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya gua akan share video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan juga kasih kalian peluang buat hasilkan profit dari industri ini. Video ini dipersembahkan oleh Facet Exchange. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. So, tanpa berlama-lama lagi guys, yuk langsung aja kita masuk ke chapter 1, cara baca candlesticks dan juga tipe-tipenya. So, candlesticks adalah gambaran pergerakan harga dalam satu periode tertentu. Nah, setiap pergerakan harga ini diwakilkan oleh satu candle atau bahasa Indonesia lilin karena menyerupai bentuk lilin ya. Satu lilin atau candle ini juga terdiri dari dua bagian. Ada yang namanya body atau tubuh dari si candle dan juga tail atau ekor dari si candle. Dari satu candle ini kita bisa memperoleh 4 informasi penting dari suatu harga, yaitu open atau harga pembukaan, close atau harga penutupan, high atau harga tertinggi, dan juga low atau harga yang terendah. Jadi, kalau harga penutupan suatu candle lebih tinggi daripada harga pembukaannya, maka akan terbentuk candle hijau. Sebaliknya, kalau harga penutupan candle lebih rendah daripada harga pembukaannya, maka akan terbentuk candle merah. Nah, sebenarnya ada banyak banget tipe dari candlestick. Tapi ini gua kasih 4 tipe candlestick yang kebanyakan muncul dan yang paling penting selama gua pakai trading. Ada bullish engulfing, yaitu tanda kalau harga mau mulai naik. Ada bearish engulfing. Ini kebalikannya guys, yaitu tanda kalau market mau mulai turun. Doji, yaitu market masih ragu-ragu entah mau naik atau mau turun, sama-sama kuat. Lalu ada hammer dan shooting star. Artinya ada kemungkinan akan terjadi pembalikan harga. Intinya lewat candlestick aja lu bisa lihat kalau market mau bergerak ke arah mana. So pastikan kalian kuasai ya tentang candlestick ini karena penting banget. Lalu kita masuk ke chapter kedua, apa itu time frame dan juga tipe-tipe trader berdasarkan time frame tersebut. Sebelum kita mulai baca chart, sudah jadi kewajiban untuk menentukan time frame atau TF-nya. Nah, kenapa? Karena setiap time frame itu punya strateginya masing-masing. Dan setiap strategi ini akan menentukan kalian akan jadi tipe trader yang mana. Ada tipe scalper yang pakai time frame 1-15 menit aja buat entry dan exit cepat. Ada trader harian yang pakai time frame 30 menit sampai dengan 1 jam. Ada yang jadi swing trader yang pakai time frame 4 jam sampai dengan 1 hari. Dan juga ada tipe investor yang pakai time frame daily dan juga weekly untuk lihat secara garis besar pergerakan dari market kripto. Nah, kalau kalian pemula, gua saranin kalian pakai time frame 1 jam atau 4 jam aja. Karena nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, dan bisa latih kalian sabar untuk mulai praktek ilmu-ilmu teknikal yang ada. Lalu kita masuk ke chapter ketiga, menentukan support dan resistance. Support dan resistance itu apa sih? Itu ibaratnya gini guys, kalian ada di satu rumah, support itu ibaratnya lantai dan juga resisten itu ibaratnya atap dari rumah kalian.
Nah, bayangkan kalau kalian punya bola basket, anggap aja ya. Kalian waktu banting bola basketnya di lantai, otomatis basketnya akan mantul naik ke atas. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian lempar bola basketnya ke atas, kena langit-langit atau atap rumah kalian, otomatis akan langsung jatuh ke bawah bolanya. Nah, ini sama dengan support dan resisten. Kalau ada satu pergerakan harga yang mengenai area support, maka akan terjadi rebound, pantulan harga ke arah sebaliknya. Nah, begitu juga kalau harga itu mendekati area resistance, maka akan terjadi pantulan ke arah sebaliknya. Itu secara teorinya ya guys. Tapi secara prakteknya, support dan resistance itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu support dan resistance yang statis dan juga support dan resistance yang dinamis. Nah, support dan resistance yang statis ini bukan cuma satu garis aja ya guys, tapi sebuah area. Nah, misalnya gua gambarin di sini. Di area ini, setiap kali ada harga yang menyentuhnya, maka akan terjadi pantulan atau rebound. Sedangkan area resisten ini, setiap kali ada harga yang mendekatinya, akan terjadi pantulan balik ke bawah. Nah, kenapa perlu ada area support dan resisten ini? Supaya kita sebagai orang yang menganalisa bisa tahu kira-kira di area mana akan terjadi pantulan harga. Entah itu akan mantul ke atas atau mantul ke bawah. Sehingga kita tahu kapan waktu yang tepat untuk entry dan juga exit. Tapi gak selamanya ya guys, area itu selalu terjadi pantulan. Terkadang ketika area support dan resistance ditembus, maka yang awalnya menjadi support akan menjadi resistance, dan resistance yang tertembus akan menjadi support. Sehingga kita harus waspada juga di area-area ini supaya kalau terjadi penembusan harga kita nggak panik. Lalu ada support dan resistance yang bersifat dinamis. Nah, di sini gua gambarkan ada dua ya guys, yaitu channeling dan juga moving average. Nah, kalau channeling ini kurang lebih sama ya guys dengan yang tadi, support dan resistance yang statis. Tapi bedanya kalau di channeling ini kita bisa lihat arah pergerakan dari support ke resistance menggunakan sebuah channel sesuai namanya ya. Jadi kemungkinan besar suatu harga itu akan bergerak secara naik turun di channel ini. Dan kalau mengalami penembusan, otomatis akan kencang naik ke harga tersebut. Sedangkan moving average seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya akan memberikan kita informasi kalau suatu harga kripto sedang uptrend, sedang naik, atau sedang turun, sedang downtrend. Nah, cara menggunakan si MA atau moving average ini seperti ini guys. Nah, dan gua saranin untuk menggunakan MA50 atau MA200 karena banyak banget MA atau moving average yang dipakai di luar sana. Lalu masuk ke chapter keempat, candle chart pattern. Market itu ibarat cewek yang lu taksir. Kadang suka kasih sinyal-sinyal buat kalian baca. Tapi kalian wajib pintar-pintar melihat sinyal itu. Begitupun dalam chart ya guys. Sering ngasih kita suatu pola-pola yang kalau kita jeli kita bisa baca supaya bisa tentukan suatu harga mau bergerak ke arah mana. Nah, secara umum suatu pola atau pattern dari suatu chart itu hanya ada dua aja guys, yaitu pola penguatan harga atau kita bilang continuation dan pola pembalikan harga atau reversal. Pola penguatan itu kurang lebih ya sesuai namanya, artinya harga masih akan melanjutkan penguatan, entah penguatan ke atas atau ke bawah. Yang jelas melanjutkan penguatannya. Tipe-tipenya yaitu seperti yang pertama pola triangle, baik yang simetrikal, ascending maupun descending.
Nah, ini masih akan menguat lagi harganya guys ketika dia breakout dari polanya. Lalu ada flag yang membentuk seperti bendera dan juga penan. Nah, jadi kalian lihat aja kalau ada pola-pola seperti ini dan waktu breakout itu akan terus melanjutkan penguatan dari si harga kripto. Lalu yang agak tricky, yang kedua, yaitu pola pembalikan harga atau reversal. Nah, sesuai namanya ya guys, ketika ada pola seperti ini dalam chart, artinya market itu mau berbalik harga, berbalik arah. Nah, jadi kalian tuh harus jeli banget. Jangan sampai ternyata harganya masih continuation, malah kalian lihat ini pembalikan harga. Bisa jadi senjata makan tuan ya guys. Nah, pola-pola pada tipe ini antara lain ada double bottom, double top, head and shoulder, dan juga inverted head and shoulder. Nah, ini sering banget muncul guys. Jadi sejeli-jelinya kalian aja untuk melihat pola yang tercipta dari chart yang ada. So itu dia guys, 4 cara bagi kalian pemula untuk mulai analisa teknikal. Nah, kuncinya cuma satu ya guys. Banyak-banyak latihan dan praktek di chart yang sebenarnya biar kalian makin profesional. Nah, bagi kalian yang belum mulai masuk ke market kripto, gua rekomendasi kalian pakai Facet Exchange karena ada gratis biaya deposit dan juga biaya transaksinya tuh murah banget. Nah, cara downloadnya cukup ketik di Google Play Store maupun App Store FASSET, Facet. Lalu lakukan verifikasi data diri kalian dan kalian sudah siap untuk mulai investasi di kripto. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe biar kalian nggak ketinggalan update dari kita setiap minggunya. So, sampai jumpa pada next video. See you guys.